Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di sini saya perkenalkan, nama saya Yuki Tambunan. Saya mahasiswa dari IAKN Tarutung. Saya semester 4 Prodi Pendidikan Agama Kristen. Saya di sini akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh dosen saya, oleh Bapak Andrianus Nababan MPD. Yang pertama, pertanyaannya adalah, secara KBBI, perencanaan berasal dari kata dasar rencana yang artinya konsep, rancangan, atau program, dan perencanaan. Berarti proses perbuatan, cara merencanakan. Seiring dengan Anda menjadi seorang guru di masa depan, tuliskan dan sebutkan bagaimana pemahaman Anda tentang pembelajaran tentang perencanaan pembelajaran ini. Pemahaman saya tentang pembelajaran ini adalah sebagai berikut. Guru harus dapat menguasai proses rencana pembelajaran, di mana seorang guru harus dapat menyusun rencana proses belajar yang baik yang akan disampaikan kepada siswa-siswanya, di mana dalam pengertian perencanaan pembelajaran yang baik, pembelajaran yaitu adalah suatu kegiatan yang direncanakan dalam hubungannya dalam proses belajar mengajar atau pembelajaran untuk mengembangkan evaluasi dan pemeliharaan situasi dengan fasilitas pendidikan guna pencapaian pembelajaran. Sebab guru tidak membuat proses perencanaan pembelajaran ini, guru akan sulit menyampaikan pembelajaran tersebut kepada siswa-siswanya. Pertanyaan kedua yaitu sebagai berikut. Tuliskan dan sebutkan benefit yang Anda dapatkan dalam perencanaan pembelajaran dalam perkuliahan yang kita laksanakan. Yang pertama, kita dapat mengerti tentang RPP, prinsip-prinsip RPP, komponen-komponen RPP, ketentuan penyusunan RPP, langkah-langkah menyusun RPP, dan kita juga dapat menilai kelayakan RPP yang akan dipakai oleh guru tersebut. RPP ini dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan tentang pembelajaran peserta didik dalam upaya menguasai inti dasar, prinsip-prinsip di atas. RPP harus juga diperhatikan sebagai berikut. Penyusunan RPP menerapkan prinsip-prinsip penyusunan secara tertulis untuk direalisasikan dalam kegiatan pembelajaran sehingga peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang efektif yang mengembangkan sikap nilai-nilai karakter, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Pertanyaan yang ketiga adalah, tuliskan dan sebutkan komponen-komponen dalam rencana pelaksanaan RPP. Yang pertama itu adalah komponen-komponen KTSP 2006 sebagai berikut. Identitas mata pelajaran, standar kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi pembelajaran, alokasi waktu, metode pembelajaran. Yang kedua itu komponen-komponen K13 sebagai berikut. Identitas sekolah yaitu nama satuan pendidikan. Yang kedua, identitas mata pelajaran atau subtema. Yang ketiga, kelas semester atau semester. Yang keempat, materi pokok. Yang kelima, alokasi waktu. Yang keenam, kompetensi inti. Yang ketujuh, kompetensi dasar. Yang kedelapan, indikator pencapaian kompetensi. Pertanyaan yang keempat adalah, tuliskan dan sebutkan secara singkat dan padat pengertian dari pengembangan materi pembelajaran, di mana pengembangan materi pembelajaran ini adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Yang kedua, pengertian dari indikator pencapaian kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan atau diobservasi
untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang mencari acuan penilaian mata pelajaran. Yang ketiga, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah perilaku hasil belajar yang diharapkan terjadi, dimiliki, atau dikuasai oleh peserta didik setelah mengikuti pembelajaran tersebut. Hal ini didasarkan berbagai pendapat tentang makna, tujuan pembelajaran atau tujuan instruksional. Demikianlah pertanyaan-pertanyaan yang dapat saya jawab. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada tutur kata yang salah saya berikan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.